apa sebetulnya manfaat dari menggunakan psikologi Islam dalam terapi kesembuhan suatu penyakit. Dari pengalaman yang kami lakukan selama ini, yang pertama dapat dilihat, yang paling dapat dirasakan itu dalam penyembuhan versi psikologi Islam adalah yang pertama adalah gratis, ya, tidak perlu biaya, tidak perlu upaya antri di loket, hanya bertobat, mengadakan perbaikan, insya Allah gratis. Karena Islam itu memang gratis, dakwah itu gratis. Yang kedua, tidak memerlukan obat, apalagi obat yang sifatnya kimia. Allah Maha Kuasa untuk mencabut suatu penyakit, mencabut suatu azab dalam satu kaum saja Allah mampu dengan bertobatnya manusia, apalagi hanya sebuah penyakit yang kecil dan ringan. Oleh sebab itu tidak diperlukan obat. Kita hanya makan rutin saja, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, ada ikan ya ikan, ada telur ya telur, kalau mau minum ya minum air putih, ada susu ya boleh, ya normatif sajalah. Kalau di dalam dunia medis itu makan yang 4 sehat 5 sempurna gitu. Kemudian yang ketiga adalah sembuh. Nah, ini banyak orang yang tidak mempercayai bahwa dengan bertobat, mengadakan perbaikan itu seolah-olah tidak bisa sembuh, harus pakai obat. Padahal insya Allah sembuh. Itu juga ada di dalam Al-Quran penjelasan seperti ini. Bagaimana mekanismenya itu adalah di dalam tubuh manusia itu ada cadangan-cadangan energi, ada cadangan mineral, ada cadangan gizi di dalam tubuh manusia ini kan ada sebetulnya. Sehingga ketika manusia itu kembali ke fitrah, kembali ke asal, menjadi orang yang baik, organ-organ itu menjadi baik juga, sehingga dia memerlukan komponen-komponen untuk merestorasi, memperbaiki dirinya sendiri yang ada di dalam tubuh itu. Mekanisme ini nanti misalnya di dalam tidur kita, tidur malam hari itu ada yang namanya detoksinasi, yaitu memperbaiki diri. Sel-sel tubuh itu memperbaiki diri, mana yang rusak nanti dibuang menjadi keringat, menjadi urin dan sebagainya. Nanti organ-organ yang perlu di spare partnya itu, yang spare part itu ada dalam tubuh manusia berupa sel-sel yang sangat kecil sekali. Prosesnya memang butuh beberapa waktu memang secara fisik. Oleh sebab itu mekanisme penyembuhan dalam tubuh manusia itu seperti orang luka, perlu beberapa waktu kan. Yang menyembuhkan adalah sel-sel tubuh kita sendiri, otomatis. Tinggal kita makan yang bergizi tadi, bertobat, memperbaiki diri, semua akan everything is okay gitu. Kemudian yang keempat, adanya perubahan perilaku dari orang tersebut. Karena yang tadinya umpamanya pemarah gitu, dia akan menjadi orang yang lebih tenang, lebih sabar, karena memperbaiki diri. Dia tahu konsekuensi dari marah itu adalah penyakit, merusak tubuh manusia, membakar jiwa, masuk neraka gitu kan. Nah, ini kalau orang itu mau menyadari sampai di sini dan dia mau kembali ke jalan yang benar, yaitu menjadi orang baik, sehingga tubuh itu juga menjadi baik, normal kembali ke fitrah, maka orang itu akan menjadi orang yang baik, tidak mudah pemarah, menjadi lebih bersabar, menjadi lebih tenang, menjadi orang yang jernih dalam berpikir dan sebagainya. Dan yang kelima,
karena ini ada kaitannya dengan akhirat, ya insya Allah akan selamat. Selamat di sini dunia dan akhirat. Dunianya adalah sembuh, perilakunya berubah. Di akhiratnya insya Allah dapat amal soleh dan masuk surga. Jika semuanya ini dilakukan secara komprehensif terus menerus, maka ibadah-ibadah ma'adhah kita seperti sholat, puasa, sedekah, qiyam, bermuamalah, berhukum-hukum sesuai dengan syariat Islam, ya akan menjadi lebih baik. Sesama manusia akan saling menghormati, adanya perbedaan, kekurangan orang lain akan dihormati, akan senantiasa selalu bekerja sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, jadi harus bisa merangkul semua banyak orang yang berbeda-beda keyakinan, juga berbeda-beda perilaku dan sifat karakter, harus disikapi dengan baik, maka disebut dengan sabar. Dan ini kita bisa belajar dari awalnya dari musibah sakit. Dari sini kita bisa belajar untuk bisa lebih baik, bisa lebih taat kepada Allah, bisa mengetahui bahwa hati, pikiran, perasaan kita ini juga harus baik, yang disebut dengan qalbun salim. Hati yang baik, qalbun yang salim itu akan menghasilkan perilaku-perilaku yang baik, yang disebut dengan akhlakul karimah, atau orang yang berakhlak baik, berbudi pekerti baik. Jadi dari yang paling kecil meningkat menjadi lebih besar, akhlakul karimah nanti akan menjadi besar lagi dalam hidup masyarakat, dalam berbangsa, bernegara, dan sebagainya. Ini ajaran Islam yang perlu kita renungkan, kita perhatikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat, khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki biaya untuk sakit. Ini adalah solusi yang sangat-sangat tepat. Jangan takut untuk berat, karena berat itu sesungguhnya dari hawa nafsu setan yang selalu menggoda kita. Dan jangan takut untuk mencoba. Insya Allah ada jalan kebaikan buat kita semua.